Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan kasus Enron dan KAP Arthur Andersen. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rina Noviana, NIM 2019-12237, kelas 4B, mata kuliah Pengauditan 1. Dosen pengampu Alfiani Nurhidayanti, SEMSI, AKT. Langsung saja, berikut adalah penjelasannya. Enron merupakan perusahaan dari penggabungan antara Internord atau penyalur gas alam melalui pipa dan Houston Natural Gas. Kedua perusahaan ini bergabung pada tahun 1985. Bisnis inti Enron bergerak dalam industri energi, kemudian melakukan diversifikasi usaha yang sangat luas bahkan sampai pada bidang yang tidak ada kaitannya dengan industri energi. Diversifikasi usaha tersebut antara lain meliputi future transaction, trading komoditi non-energi, dan kegiatan bisnis keuangan. Kasus Enron mulai terungkap pada bulan Desember tahun 2001 dan terus menggelinding pada tahun 2002, berimplikasi sangat luas terhadap pasar keuangan global yang ditandai dengan menurunnya harga saham secara drastis. Berbagai bursa efek di belahan dunia, mulai dari Amerika, Eropa, sampai ke Asia. Enron, suatu perusahaan yang menduduki ranking 7 dari 500 perusahaan terkemuka di Amerika Serikat, dan merupakan perusahaan energi terbesar di Amerika Serikat, jatuh bangkrut dengan meninggalkan hutang hampir sebesar 31,2 US dollar atau setara dengan 31,2 miliar. Dalam kasus Enron diketahui terjadinya perilaku moral hazard, di antaranya manipulasi laporan keuangan dengan mencatat keuntungan 600 juta dolar Amerika Serikat, padahal perusahaan mengalami kerugian. Manipulasi keuntungan disebabkan keinginan perusahaan agar saham tetap diminati investor. Kasus memalukan ini konon ikut melibatkan orang dalam Gedung Putih, termasuk Wakil Presiden Amerika Serikat. Kronologis, fakta, data, dan informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan hancurnya Enron dapat penulis kemukakan sebagai berikut. Yang pertama, Board of Director atau Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Non-Eksekutif membiarkan kegiatan-kegiatan bisnis tertentu mengandung unsur konflik kepentingan dan mengizinkan terjadinya transaksi-transaksi berdasarkan informasi yang hanya bisa diakses oleh pihak dalam perusahaan atau insider trading, termasuk praktek akuntansi dan bisnis tidak sehat sebelum hal tersebut terungkap kepada publik. Yang kedua, Enron merupakan salah satu perusahaan pertama yang melakukan outsourcing secara total atas fungsi internal audit perusahaan. Mantan Chief Audit Eksekutif Enron atau Kepala Internal Audit semula adalah partner KAP Andersen yang ditunjuk sebagai akuntan publik perusahaan. Direktur Keuangan Enron berasal dari KAP Andersen. Sebagian besar staf akunting Enron berasal dari KAP Andersen. Yang ketiga, pada awal 2001, partner KAP Andersen melakukan evaluasi terhadap kemungkinan mempertahankan atau melepaskan Enron sebagai klien perusahaan, mengingat risiko yang sangat tinggi berkaitan dengan praktek akuntansi dan bisnis Enron. Dari hasil evaluasi diputuskan untuk tetap mempertahankan Enron sebagai klien KAP Andersen. Yang keempat, salah seorang eksekutif Enron dilaporkan telah mempertanyakan praktek akunting perusahaan yang dinilai tidak sehat dan mengungkapkan kekhawatiran berkaitan dengan hal tersebut kepada CEO dan partner KAP Andersen pada pertengahan 2001. CEO Enron menugaskan penasehat hukum perusahaan untuk melakukan investigasi atas kekhawatiran tersebut, tetapi tidak memperkenankan penasehat hukum untuk mempertanyakan pertimbangan yang melatar belakangi akuntansi yang dipersoalkan. Hasil investigasi oleh penasehat hukum tersebut menyimpulkan bahwa tidak ada hal-hal yang serius yang perlu diperhatikan. Yang kelima,
Pada tanggal 16 Oktober 2001, Enron menerbitkan laporan keuangan triwulan ketiga. Dalam laporan itu disebutkan bahwa laba bersih Enron telah meningkat menjadi $393 atau setara dengan 393 juta, naik $100 atau sebesar 100 juta dibandingkan dengan periode sebelumnya. CEO Enron atau Kenneth Lai menyebutkan bahwa Enron secara berkesinambungan memberikan prospek yang sangat baik. Ia juga tidak menjelaskan secara rinci tentang pembebanan biaya akuntansi khusus atau Special Accounting Charge Expense sebesar 1 miliar, yang sesungguhnya menyebabkan hasil aktual pada periode tersebut menjadi rugi 644 juta. Para analis dan reporter kemudian mencari tahu lebih jauh mengenai beban 1 miliar tersebut. Dan ternyata berasal dari transaksi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh CFO Enron. Yang keenam, pada tanggal 2 Desember 2001, Enron mendaftarkan keberangkutan perusahaan ke pengadilan dan memecat 5.000 pegawai. Pada saat itu terungkap bahwa terdapat hutang perusahaan yang tidak dilaporkan, senilai lebih dari $1 miliar. Dengan pengungkapan ini, nilai investasi dan laba yang ditahan atau retained earning berkurang dalam jumlah yang sama. Yang ketujuh, Enron dan KAP Anderson dituduh telah melakukan kriminal dalam bentuk penghancuran dokumen yang berkaitan dengan investigasi atas kebangkrutan Enron atau penghambatan terhadap proses peradilan. Yang kedelapan, dana pensiun Enron sebagai besar diinvestasikan dalam bentuk saham Enron. Sementara itu, harga saham Enron terus menurun sampai hampir tidak ada nilainya. 9. KAP Anderson diberhentikan sebagai auditor Enron pada pertengahan Juni 2002. Sementara KAP Anderson menyatakan bahwa penugasan audit oleh Enron telah berakhir pada saat Enron mengajukan proses kebangkrutan pada 2 Desember 2001. 10. CEO Enron, Kenneth Lai, mengundurkan diri pada tanggal 2 Januari 2002. Akan tetapi, masih dipertahankan posisinya di Dewan Direktur Perusahaan. Pada tanggal 4 Februari, Mr. Lai mengundurkan diri dari Dewan Direktur Perusahaan. 11. Tanggal 28 Februari 2002, KAP Anderson menawarkan ganti rugi 750 juta US dollar untuk menyelesaikan berbagai gugatan hukum yang diajukan kepada KAP Anderson. 12. Pemerintahan Amerika atau The US General Service Administration melarang Enron dan KAP Anderson untuk melakukan kontrak pekerjaan dengan lembaga pemerintahan di Amerika. 13. Tanggal 14 Maret 2002, Departemen Kehakiman Amerika memvonis KAP Anderson bersalah atas tuduhan melakukan penghambatan dalam proses peradilan karena telah menghancurkan dokumen-dokumen yang sedang diselidiki. 14. KAP Anderson terus menerima konsekuensi negatif dari kasus Enron berupa kehilangan klien, pembelotan afiliasi yang bergabung dengan KAP yang lain, dan pengungkapan yang meningkat mengenai keterlibatan pegawai KAP Anderson dalam kasus Enron. Tanggal 22 Maret 2002, mantan Ketua Federal Reserve, Paul Volcker, yang direkrut untuk melakukan revisi terhadap praktek audit dan meningkatkan kembali citra KAP Anderson, mengusulkan agar manajemen KAP Anderson yang ada diberhentikan dan membentuk suatu komite yang diketuai oleh Paul sendiri untuk menyusun manajemen baru. Pembahasan masalah. Menurut teori Fouad, ada 3 komponen utama yang menyebabkan orang melakukan kecurangan, manipulasi, korupsi, dan sebangsanya, atau perilaku tidak etis, yaitu opportunity, pressure, dan rationalization. Ketiga hal tersebut akan dapat kita hindari
melalui meningkatkan moral, akhlak, etika, perilaku, dan lain sebagainya. Karena kita meyakini bahwa tindakan yang bermoral akan memberikan implikasi terhadap kepercayaan publik atau public trust. Praktik bisnis Enron yang menjadikannya bangkrut dan hancur serta berimplikasi negatif bagi banyak pihak. Pihak yang dirugikan dari kasus ini tidak hanya investor Enron saja, tetapi terutama karyawan Enron yang menginvestasikan dana pensiunnya dalam saham perusahaan, serta investor di pasar modal pada umumnya atau social impact. Miliaran dolar kekayaan investor terhapus seketika dengan meluncurnya harga saham berbagai perusahaan di bursa efek. Jika dilihat dari agensi teori, Anderson sebagai KAP telah mencederai kepercayaan dari pihak stockholder atau prinsipal untuk memberikan suatu fairness information mengenai pertanggungjawaban dari pihak agen. Dalam mengemban amanah dari prinsipal, pihak agen dalam hal ini manajemen Enron telah bertindak secara rasional untuk kepentingan dirinya atau self-interest oriented. Dalam melupakan norma dan etika bisnis yang sehat. Lalu, apa yang dituai oleh Enron dan KAP Anderson dari sebuah ketidakjujuran, kebohongan, atau dari praktik bisnis yang tidak etis adalah hutang dan sebuah kehancuran yang menyisakan penderitaan bagi banyak pihak di samping proses peradilan dan tuntutan hukum. Kesimpulannya, pihak manajemen Enron telah melakukan berbagai macam pelanggaran praktik bisnis sehat, melakukan deception, discrimination of information, coercion, bribery, dan keluar dari prinsip good corporate governance. Akhirnya, Enron harus menuai suatu kehancuran yang tragis dengan meninggalkan hutang miliar dolar. KAP Anderson sebagai pihak yang seharusnya menjunjung tinggi independensi dan profesionalisme telah melakukan pelanggaran kode etik profesi dan ingkar dari tanggung jawab terhadap profesi maupun masyarakat, di antaranya melalui deception, discrimination of information, coercion, bribery. Akhirnya, KAP Anderson ditutup di samping harus mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada informasi yang kurang tepat maupun pelafalan kata yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.